Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami kelompok 3 biologi umum yang terdiri dari 4 anggota, yaitu saya sendiri, Cindy Claudine Tampu Bulon, teman saya Elisa Manurung, Kalisa Fahira, dan juga Veronisa Raja Gugu. Pada hari ini, kelompok 3 biologi umum akan membahas tentang penyakit hipertensi. Apa saja penyebab terjadinya penyakit hipertensi pada manusia, dan juga minuman apa yang dapat mencegah dan mengobati penyakit hipertensi. Sebelum kita melihat apa yang menjadi penyebab terjadinya hipertensi, terlebih dahulu kita mengenal apa itu pengertian dari hipertensi. Hipertensi adalah istilah medis dari tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi dapat mengakibatkan berbagai komplikasi kesehatan yang dapat membahayakan nyawa. Selain itu, hipertensi juga dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung, stroke, dan bahkan kematian. Selanjutnya adalah kami akan membahas tentang penyebab terjadinya hipertensi. Yang pertama adalah terlalu banyak mengonsumsi garam. Mengonsumsi garam yang berlebihan dapat menyulitkan ginjal untuk membuang sisa cairan dalam tubuh, sehingga terjadi penumpukan cairan. Penumpukan cairan ini menyebabkan tekanan darah menjadi naik. Kemudian, asupan garam yang berlebihan juga dapat merusak dinding pembuluh darah arteri. Tekanan ekstra tersebut membuat arteri menebal dan jadi semakin sempit sehingga tekanan darah pun semakin naik. Pada akhirnya, arteri akan pecah atau tersumbat. Kerusakan pada arteri juga akan menghambat aliran darah ke beberapa organ seperti jantung dan juga otak. Penyebab yang kedua adalah stres. Stres bisa menaikkan tensi darah. Saat stres, tubuh melepaskan hormon kortisol dan adrenalin yang dapat menyebabkan peningkatan denyut jantung. Hormon-hormon ini juga dapat mempersempit pembuluh darah sehingga terjadi peningkatan tekanan darah tinggi. Penyebab yang ketiga adalah kebiasaan merokok. Rokok sudah terbukti dapat membuat tekanan darah langsung meningkat tajam setelah isapan pertama. Khususnya tekanan darah sistolik meningkat jadi sebanyak 4 mmHg. Hal ini karena kandungan zat-zat berbahaya di dalamnya seperti nikotin dapat merusak lapisan dinding pembuluh arteri. Bila ini terjadi, pembuluh arteri akan menyempit dan tekanan darah menjadi naik. Penyebab yang keempat adalah malas bergerak atau mager. Detak jantung dari orang yang jarang bergerak biasanya cenderung cepat. Ini menjadi penyebab jantung harus bekerja ekstra keras untuk memompa darah, yang pada akhirnya berimpas pada peningkatan tekanan darah atau hipertensi. Itulah beberapa dari penyebab terjadinya hipertensi pada manusia. Selanjutnya kami akan membahas tentang minuman apa yang dapat mencegah dan juga mengobati penyakit hipertensi. Jus buah terong Belanda. Jus buah terong Belanda dapat menurunkan tekanan darah tinggi, di mana kandungan dalam setiap 100 gram terong Belanda yang setara dengan 7 sendok makan terdapat 85 gram air, 1,5 gram protein, 0,006 sampai 1,2 gram lemak, 10 gram karbohidrat, 1,4 sampai 4,2 gram serat. Di dalam buah terong Belanda juga terdapat vitamin A, vitamin C, kalium, dan magnesium. Selain itu, buah ini juga mengandung flavonoid yang dikenal sebagai antioksidan untuk melawan berbagai penyakit kronis. Dengan kandungan mineral, magnesium, dan flavonoid dalam terong Belanda tersebut, sehingga dapat menurunkan tekanan darah tinggi bagi penderita tekanan darah tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial pembuatan jus terong Belanda yang dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Pertama-tama kita menyiapkan buah terong Belanda yang masih segar dan sudah bersih dicuci dengan air. Kemudian buah terong Belanda kita belah dua menjadi dua seperti yang ada pada video ini. Nah, setelah kita belah dua buah terong Belanda tersebut, selanjutnya kita pisahkan daging dari kulit buah terong Belanda menggunakan sendok. Setelah kita memisahkan daging dari kulit buah terong Belanda tersebut, selanjutnya kita masukkan ke dalam blender untuk dihaluskan. Sebelum kita blender, kita tuangkan air secukupnya dan juga kita dapat menambahkan gula sesuai dengan selera.
Tapi dalam video ini saya tidak menambahkan gula dalam jus terong Belanda ini. Setelah kita menambahkan air dan sedikit gula sesuai dengan selera, selanjutnya kita blender terong Belanda tersebut agar halus. Setelah halus dari blender tersebut, kita tuangkan ke dalam gelas yang sudah disiapkan saringan di atasnya. Lalu kita aduk menggunakan sendok agar lebih mudah tersaring dari terong Belanda yang tidak halus atau dari biji-biji yang tidak bisa halus saat di blender tadi. Nah, setelah selesai kita saring jus buah terong Belanda tersebut, kita tuang dari wadah tadi ke dalam gelas agar dapat disajikan dengan baik. Setelah selesai, kita dapat mengkonsumsi atau meminum jus buah terong Belanda secara rutin untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Namun, perlu diingat, dalam mengkonsumsi jus buah terong Belanda itu tidak baik dengan mengkonsumsi terlalu berlebihan karena akan mengganggu kesehatan tubuh kita. Sekian video dari pembuatan jus buah terong Belanda, semoga bermanfaat. Terima kasih. Teman-teman semua, di sini saya akan membuat minuman untuk orang yang terkena hipertensi. Oke, gimana caranya? Gampang banget. Hanya membutuhkan satu bahan saja. Di sini saya menggunakan seledri atau daun sop. Saya menggunakan 3 batang yang masih segar. Dan jangan lupa untuk kalian cuci, kalian bersihkan dari pasir-pasirnya. Oke, gimana cara membuatnya? Stay tune. Di sini saya akan menjelaskan manfaat timun untuk mengatasi hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi biasanya disebabkan oleh penumpukan lemak pada arteri dan juga konsumsi garam yang berlebihan. Jadi, untuk menurunkan tekanan darah tinggi, kita dapat mengkonsumsi timun karena timun memiliki kandungan kalium yang tinggi. Biasanya, orang yang mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang memiliki kandungan kalium dan makanan yang rendah garam, karena garam memiliki kandungan natrium. Natrium dan kalium memiliki fungsi yang berlawanan, di mana natrium berfungsi untuk menahan air di dalam ginjal. Jika air tertahan di dalam ginjal dan tidak disalurkan, dapat menyebabkan volume air di dalam darah menjadi tinggi, sehingga volume darah pun bertambah dan dapat mengakibatkan meningkatnya tekanan darah. Sedangkan, fungsi daripada kalium yaitu untuk membantu ginjal dalam membuang natrium atau garam dan air dari dalam ginjal melalui urin, sehingga volume air pun menjadi berkurang dan tekanan darah pun ikut turun. Selain itu, fungsi daripada kalium yaitu menyebabkan vasodilatasi pada pembuluh darah. Vasodilatasi yaitu pelebaran pada pembuluh darah. Karena jika pembuluh darah sempit, maka tekanan darah pun menjadi meningkat. Itulah sebabnya mengapa orang yang mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang memiliki kandungan kalium yang tinggi seperti timun. Nah, di sini saya akan mensajikan timun dalam bentuk jus.
namun tidak dicampur dengan gula agar memiliki manfaat yang lebih baik. Jadi di sini saya sudah selesai membuat jus timun. Caranya cukup mudah. Kita cukup memblender timun lalu mensaringnya agar timun yang tidak dapat halus terpisah. Kemudian kita tuang ke dalam gelas, namun kita tidak boleh menambahkannya dengan gula untuk mendapatkan manfaat yang lebih baik. Sebenarnya mengkonsumsi timun tidak harus di jus terlebih dahulu, kita juga dapat mengkonsumsinya secara langsung. Nah, jadwal yang baik untuk mengkonsumsi timun ini yaitu 3 kali dalam seminggu. Jika berlebihan juga tidak baik untuk kesehatan. Nah, demikianlah video penjelasan saya mengenai manfaat timun. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.